البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Al-Fatihah wa Samanun Ba'dal-Mi'ah. Hadis yang ke-182. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khayyartu baina syafa'ati wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah. Saya diberi pilihan antara diberi hak memberikan syafaat dan memasukkan atau masuknya setengah dari umat saya ke dalam surga. Faktartu syafaat, maka saya memilih syafaat li'annaha ahammu wa akbar, karena syafaat ini lebih menyeluruh dan lebih mencukupi. Idzan al-adil al-lati farasna anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam satakunu nisfan min ahli jannah hatta al-aqal. Jadi dalil-dalil yang kita ketahui yang menyebutkan bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi setengah penduduk surga ini minimalnya. Wahum setengah penduduk surga. Wahai dan yaitu Abi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabaqalihi hadhihi ummah. Ini juga menunjukkan tentang besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas kasihan beliau kepada umat ini. Aitu azza subhanahu wa yang mana besar sekali semangat beliau untuk memasukkan umatnya ke dalam surga. Subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanya ilmu Nabi, selanjutnya di sini Nabi SAW bertanya, apakah kalian memandang syafaat itu untuk orang-orang yang bertakwa? Tidak demikian. Akan tetapi syafaat itu untuk orang-orang yang berdosa. Al-Fatihah al-Musa'awwal ini orang-orang yang banyak bersabar dan melumuri oleh dosa-dosa dan kesalahan. Tentunya hadis ini bukan untuk menjadikan kita lancar melakukan maksiat-maksiat. Walakin nabuhi ini adalah kita jiwa. Ada tetapi hadis ini termasuk dari kumpulan yang menambahkan semangat, minat dan harapan kita. Wa aqlamu min rahmatillah man ba'alu wa quluna wa man surat al-Fatihah. Yaitu hadis ini untuk menambah semangat kita agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa-dosa kita dan sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kita. Fa inna Allah ta'ala bi rahmatihi yaqbalu syafaat as-sabirin. Lihat tauhid. Karena Allah dengan rahmatnya tidak akan menerima syafaat orang yang memberikan syafaat untuk orang-orang yang menjadi ahli tauhid. Oh, benar Allah ini anak di mana? Al-Fatihah. Nabi Musa. Baik. Wa Majah. Baik. Wa Majah. Wa Sahih Indonesia. Allah Taala Allah Mahdud. Allah yasma'u bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang terkunci yang di dalam kedudukan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk umat ini.
Salah satu kali ayat, apakah ayatnya satu kalau lain akan disebutkan atau disebutkan ya. Saya man yufa'iluna al-maqamul mahmud matur lebih ayat yang membantu kita al-maqamul mahmud kedudukan yang terpuji ini disebutkan di ayat yang mana ya? Siapa yang membantu ayat macam mana dalam Quran? Ya. Bukan yang kalimat, bukan kalam yang itu. Siapa yang membantu? Yang dimulai dari awal kita adalah ini. Ada yang ya? Wa minal laili fatahajjat. Ewa. Itu yang betul. Wa minal laili fatahajjat. Bihi nahu atau asa ayat berapa rabbuka maqaman mahmudan. Yaitu di sebagian barat hendaknya engkau Rasulullah bertahajud itu yang bertahajud menjauh dari wujud artinya tidur atau berbaring sebagai tambahan untuk kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Semoga Allah mau mengangkat kepada posisi yang terpuji, posisi syafaat yang nabi-nabi lainnya mencapai posisi yang terbesar. Baik. Al-Fatihah alaihi wasallam masyarakat 183 anak sedima dari Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kulli yawmin yawma qiyamah bin nur. Nanti bersabda sesungguhnya setiap nabi pada hari kiamat akan memiliki mimbar dan cahaya. Masyaallah. Dibentuk menjadi apa mimbar cahaya itu boleh dinaiki, apa boleh dipegang, boleh diinjak, padahal dia cahaya. Wa inni la'ala atawatiha wa anwariha. Dan sesungguhnya saya benar-benar di atas mimbar yang paling panjang dan paling bercahaya. Paling terang sinarnya. Wajib bonani. Wajib bonani. Kemudian atau makhluk lain yang Allah lebih tahu. Selanjutnya dia berseru, ainan nabiyul ummi. Di manakah nabi yang ummi? Tayyib, as-soal indal aulad ummi. Apa maksudnya ummi di sini? Jangan bilang mami atau mama. Emak, bukan. Ya, tadi siapa? Abdurrahman lebih awal. Ayo, betul. Yang tidak mampu membaca tulisan dan tidak mampu menulis, betul. Tidak mampu baca tulis, betul. Qal fayaqulul anbiya kulluna nabiyyun ummi. Maka para nabi mengatakan kami semua nabi yang ummi. Bukan mustahil setiap nabi keadaannya seperti itu. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Fa'ila ayyina ursil. Maka Rasul utusan tadi, si penyeru itu diutuskan kepada siapa di antara kami? Fayarji'us saniyah. Kemudian si utusan tadi, si penyeru tadi kembali. Pada kali yang kedua, fayaqul ainan nabiyul ummiyul arabi. Di manakah nabi yang ummi yang Arab, dari keturunan Arab? Qal fayangzilu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya babal jannah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar sehingga beliau mendatangi pintu surga. Kalau ditanya Nabi Muhammad lahir di mana? Untuk anak-anak Nabi Muhammad lahir di mana? Ya? Iya, ya? Iyalah. Iya, lahir di Mekah. Sementara rata-rata orang Mekah, mereka bukan Arab Aribah, bukan Arab yang betul-betul, apa istilahnya, 100%. Tapi mereka musta'ribah, yaitu yang bergabung dengan Arab, karena dari siapa itu? Nabi Ismail. Nabi Ismail, beliau asalnya bukan Arab kan? Beliau dari ayah yang keturunan Babilonia, Irak. Ibunya adalah dari Mesir.
Hanya saja Nabi Ismail menikah dengan Jurhumiyah, wanita Jurhum, yaitu dari apa? Kabilah Yaman. Nah, sehingga keturunannya dikatakan Arab, tapi bukan Arab yang aribah, Arab yang musta'ribah beliau itu. Hanya saja ini siapa? Nabi Ismail, ke bawahnya sampai ke orang tuanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk anak-anak, orang tuanya Nabi, siapa namanya? Siapa? Abdurrahman lagi, betul? Ayahnya siapa? Abdullah. Ibunya? Ayo Aminah, ayo betul, Aminah. Kita tahu yang Aminah ini, Aminah binti Wahab, beliau ini masih keturunan orang-orang Yasrib, orang Ansor. Sementara orang Ansor ini asalnya memang betul-betul Arab asli. Sehingga memang darah Nabi itu, kearabannya itu betul-betul sangat kuat sekali. Boleh dikatakan sampai ke beliau itu darahnya darah betul-betul semuanya adalah Arab. Maka dikatakan Arabi, bukan lagi minimal musta'ribah, memang Arabnya Arab asli beliau. Qala fayang silu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya babal jannah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar cahaya tadi sehingga mendatangi pintu surga. Fayaqra'ah. Karena ini maktuf kepada apa? Maktuf kepada ya'tiya, iya mansub. Kemudian selanjutnya beliau mengetuknya, pintu surganya diketuk. Tapi dalam hadis Anas ada itunya kan ya, apa namanya itu, gelang besi itu untuk mengetuk. Dengan tangan mungkin itu pintu terlalu besar, susah dengan tangan. Tapi ada gelang besinya, mengetuk pintu gerbang. Fayaqul man, maka dia tentunya ini domirnya kembali ke sesuatu yang ke zihin, pikiran kita. Kita paham maksudnya adalah penjaga surga. Penjaga surganya ada di balik, di pintu gerbang, di dalam. Mengatakan siapa itu? Fayaqul Muhammad au saya adalah Allah, Maha Suci saya. Naudzubillah. Seperti orang-orang yang tertipu oleh apa? Tipuan setan dari kalangan sufiyah itu, mengklaim saya adalah Tuhan itu sendiri. Nabi Muhammad saja bersujud kepada Allah Ta'ala, bahkan di dalam nanti di hari kiamat tetap beliau bersujud. Wa yahmaduhu bimahamidah lam yahmadhu ahadun. Beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun. Mimman kana qablah, dari orang yang sebelumnya. Betul-betul masih banyak zikir-zikir yang belum diajarkan kepada para nabi. Nanti baru diajarkan pada Nabi Muhammad di hari kiamat. Menunjukkan asma wa sifatullah memang tidak terbatasi dengan pengetahuan kita. Masih banyak yang belum kita ketahui. Walayyahmadahu ahadun biha mimman kana ba'dah. Dan tidak ada seorang pun yang sepeninggal Nabi memuji Allah dengan pujian seperti itu. Ya, ini nanti di hari kiamat baru Nabi diajari itu. Yang lain tidak diajarkan seperti itu. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Takallam tusma', berbicaralah engkau, niscaya engkau akan didengar. Wasfa' tu syafa', dan berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Ini menunjukkan sebelum berdoa ini itu kita memperbanyak ibadah, menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah. Di sini Nabi bersujud dan memuji. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah dalam situasi dia itu bersujud. Baik, memperbanyak doa, memang diperintahkan untuk memperbanyak doa. Baik. Wasal tu'tah, mintalah niscaya engkau akan diberi. Fayaqul ya Rabbi ummati. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Rabbku, umatku. Kita diutamakan. Masya Allah. Rugi orang yang memilih murtad, memilih ikut Nabi yang lain. Itu pun kalau Nabi yang lain menerima. Fayuqal akhrij man kana fi qalbihi mithqalu sya'iratin. Wa fihi, ini dohirnya hadisnya memang apa diringkas. Maka dikatakan pada Nabi Muhammad, keluarkan orang yang di dalam jantungnya itu ada seberat rambut, yaitu keimanan. Wa fihi, dalam riwayat
Di dalam hadis itu juga, namun ini diringkas. Faqal akhrij man kana fi qalbi misqalu burrah. Keluarkan orang yang di dalam jantungnya itu ada seberat gandum, yaitu kebaikan atau keimanan. Wa akhrij minan nar, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi misqalu khardalah. Orang yang di dalam jantungnya ada seberat biji sawi, kebaikan. Berarti ini zahirnya setelah syafaatul uzma ya, sehingga sebagian sudah diperiksa dan sebagian masuk neraka. Memang ini diringkas kata Ibnu Abil Is dan para ulama lain. Hadis tentang syafaat panjang sekali, ini diringkas. Fayaqulun nabiyyu, mestinya begitu ya. Fayaqulun nabiyyu, baru titik 2. Ya Rabb, man qala la ilaha illallah. Wahai Rabb, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yaitu mati dalam keadaan masih ada kalimat itu, belum gugur kalimat itu. Yaitu izinkan saya memberikan syafaat untuk mereka juga. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, ya Muhammad, lasta hunak. Wahai Muhammad, engkau tidak ada di sana. Posisi ini bukan posisimu. Posisi mensyafaati orang yang hanya memiliki la ilaha illallah. Tilkali, posisi itu adalah milikku. Wa anal yauma ajzi biha, dan aku pada hari ini akan membalasi dengan itu, dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak sampai rusak itu, dibawa mati, dibawa menghadap di hari kiamat. Yang syahadatnya gugur ya ini rugi tentunya, naudzubillah, karena syirik akbar, karena kufur akbar dan semacam itu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi wa hasanahul Albani fi ta'liqit targhib, mungkin gitu ya, atau at-ta'liq alat targhib. Ilahuna wallahu a'lam.